Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Dekan 1, yang terhormat kepada Kaprodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, dan kepada seluruh dosen, mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi kerja praktek dan TA ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai moderator MC untuk membacakan susunan kegiatan kali ini, yakni pembukaan, sambutan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, sambutan dari Kaprodi Teknik Elektro, dan yang ketiga, sosialisasi kerja praktek dan TA yang akan disampaikan oleh Pak Azwar. Yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka kegiatan sosialisasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita akan mendengar sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Bapak Yuda, Dr. Yuda Satya Perkasa MSI. Dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Oke. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi wa sholli ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro, Bapak Dr. Nanang. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan Teknik Elektro, Bapak Dr. Eki. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya banggakan anak-anak mahasiswa Jurusan Teknik Elektro yang saat ini akan melaksanakan kerja praktek ya di tahun 2022 ini. Sebelum kita masuk pada sosialisasi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Jurusan Elektro yang sudah melakukan proses sosialisasi kerja praktek ini, baik kepada para dosen maupun para mahasiswa. Karena pada prinsipnya, kerja praktek ini merupakan salah satu amanat kurikulum yang sudah kita buat. Tujuannya itu adalah untuk mengenalkan mahasiswa pada proses industri di dunia industri, seperti itu. Jadi proses kerja di dunia industri itu dikenalkan secara langsung oleh para pakar atau praktisi di dunia industri pada calon mahasiswa, sehingga pada mahasiswa, sehingga nanti pada saat mahasiswa ini bekerja secara real di lapangan, mengetahui tentang bagaimana proses kerja yang ada di industri maupun di di lembaga yang lain. Perlu kita ketahui bahwa kerja praktek ini tidak hanya terbatas pada dunia industri, tapi juga bisa dilaksanakan pada instansi riset, gitu ya, dan instansi yang lain seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan, tentang mekanisme proses kerja praktek di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga proses kerja praktek di baik itu di dunia industri maupun dunia riset.
seperti itu. Satu hal yang saya ingin tekankan kepada para mahasiswa yaitu silakan Anda memberikan yang terbaik ya. Silakan Anda belajar dari orang-orang praktisi yang terbaik gitu ya, untuk memberikan untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang dapat Anda dapatkan, dan itu menjadi modal awal sebagai Anda untuk menjadi seorang praktisi, baik itu di dunia industri maupun di dunia riset, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada seluruh mahasiswa, berikan yang terbaik bagi Anda sendiri, dapatkan pengalaman yang baik dari proses kerja praktek ini, jaga nama institusi kita sebagai institusi akademik yang memiliki kredibilitas yang luar biasa, dan mudah-mudahan dari proses kerja praktek ini Anda bisa mendapatkan pengalaman di dunia industri, dan Anda bisa lebih siap lagi menghadapi tantangan global yang sudah ada di hadapan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali pada jurusan elektro yang sudah mengadakan sosialisasi kerja praktek ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuda atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro, Pak Nanang Ismail. Kepada Pak Nanang Ismail, dipersilakan. Terima kasih Bu Nidin. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Pak Yuda. Kemudian Bapak dan Ibu dosen dan semua mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih Pak Yuda sudah memberikan sambutan dan arahan yang disampaikan tadi dalam pembekalan kerja praktek kali ini. Sebagaimana tadi juga disampaikan ya, kerja praktek ini adalah bagian dari kurikulum yang harus kita tunaikan di mahasiswa, khususnya masuk semester 7 berarti sekarang. Semester 8 ya. Kalau ini semester 6 berarti ya, semester 6. Di kerja praktek ini kembali saya ingatkan, ini untuk supaya mahasiswa mulai mengenal iklim kerja, kultur dan budaya kerja seperti apa, termasuk mungkin kalau nanti misalkan ditempatkan atau kerja praktek di lembaga-lembaga riset, sudah mulai paham kultur riset, kultur penelitian. Tapi pada prinsipnya dimanapun kita sudah mulai belajar membiasakan diri dengan iklim kerja, ya, iklim kerja, baik itu tipikal kerjanya di dunia riset, di lembaga riset, atau di industri. Nah, yang ingin kami tegaskan bahwa kerja praktek yang kami harapkan itu betul-betul memberikan pengalaman baru ya buat mahasiswa. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, banyak mahasiswa yang seolah-olah hanya dalam tanda petik yang penting lulus gitu, yang penting tuntas. Sementara tidak ada nilai tambah yang dia peroleh dari kerja praktek. Tentu kami tidak mengharapkan seperti itu ya. Sehingga dalam kerja praktek itu juga sangat ditentukan oleh kita sebagai mahasiswa untuk mau mengeksplorasi diri.
banyak yang kerja praktek hanya istilahnya kalau bahasa Pak Eki hanya ngiclik we unggul. Ngiclik we, nutur-nutur gitu. Nanya enggak ini untuk apa, itu juga enggak. Ditanya nyoba enggak nyoba. Gitu. Ditanya tahu enggak untuk apa, enggak tahu juga. Pokoknya ikut-ikut we gitu. Ke lapangan ikut. Gitu. Nah tentu ini kurang dapat gitu ya. Pengalaman barunya kalau sekedar ikut-ikut saja. Kita memang harus eksplorasi kalau di sana belajar tentang alat tertentu misalkan. Kita harus eksplorasi juga ya mengenai alat itu, dibaca cara penggunaannya, peruntukannya dan sebagainya, dan lebih bagus kalau misalkan sampai mencobanya. Jadi jangan sekedar tuntas kewajiban tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dalam kerja praktek. Nah, satu lagi mungkin perlu kami dorong juga, kerja praktek dalam model sekarang jauh juga efektif ya jika kita tidak serius di industri. Jauh juga lebih efektif itu di lembaga-lembaga riset karena bisa langsung nyambung dengan program penelitian tugas akhir. Ya, kita sudah sering ya berkolaborasi dengan berbagai lembaga riset untuk kerja praktek yang berkesinambungan dengan tugas akhir. Seperti di LIPI ya, atau di Batan, atau di ITB, di TELU, di lembaga pendidikan yang lain itu terbuka. Ada beberapa instansi juga kita yang suka kerjasama gitu ya. Nah, diharapkan sebetulnya kita walaupun tidak mungkin semuanya juga, ada yang memang berorientasi ke arah sana. Nanti saya, Pak Eki, Bu Rina, atau yang lainnya bisa bantu untuk memfasilitasi Anda kerja praktek di lembaga-lembaga riset supaya nanti berkesinambungan dengan tugas akhir. Gitu. Nah, kembali lagi ke permasalahan kerja praktek, jadi kami sangat berharap Anda tidak menunda waktu, dari sekarang silakan mulai searching dan browsing pengalaman-pengalaman yang sudah ada di kakak-kakak kelas Anda. Ya. Jangan terpaku di Bandung saja, bisa juga di luar Bandung. Asalkan waktunya pas. Ya. Anda bisa ambil momentum nanti di hari libur misalkan ya, di liburan bulan Juli. Ya. Atau kalau masih memungkinkan ada yang sudah mulai di Februari ini, silahkan. Februari ini kan belum mulai kuliah. Ya, kuliahnya kan di akhir ya. Akhir kuliah. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari kami mewakili jurusan. Nanti mungkin akan diperlebar lagi diskusi setelah pemaparan dari koordinator kerja praktek tahun ini, yaitu Bapak Azwar Muzakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan yang sudah menyampaikan sambutannya dan arahannya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemaparan terkait sosialisasi kerja praktek jurusan Teknik Elektro yang akan disampaikan oleh Pak Azwar Muzakir Ridwan. Kepada Bapak Azwar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak jurusan Teknik Elektro yang sudah memberikan kesempatan saya memaparkan mengenai kerja praktek. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat yaitu Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Ida Dia Perkasa, hormat Bapak Nanang Ismail selaku Fajur dari jurusan Teknik Elektro, kemudian para dosen dan juga mahasiswa
di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di mana di sini mahasiswa teknik elektro itu mungkin angkatan 2019 yang punya waktu atau punya atau yang mengontrak KRS ya di semester ini. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu atau bahkan sudah tahu tapi belum pernah bertemu secara langsung, hanya mengajar via daring saja seperti saat ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada jajaran. Sebentar ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran jurusan ya dan juga dekanat, di mana berkat beliau-beliau ini alhamdulillah saya sudah kembali bergabung di Teknik Elektro di Bandung, dan mudah-mudahan kehadiran saya juga bisa memperkuat atau bisa juga memberikan kontribusi tambahan bagi jurusan Teknik Elektro, khususnya di telekomunikasi. Baik, mungkin untuk menghemat waktu saya akan share screen dulu. Saya bisa share screen mengenai sosialisasi kerja praktik jurusan teknik. Sudah. Oke, ini adalah slide presentasi mengenai kerja praktek ya, dimana seperti yang tadi disebutkan oleh Wakil Dekan 1 yang juga Pak Kajur, dimana kerja praktik ini merupakan sebuah gerbang pertama ya dalam kehidupan pekerja nanti ya setelah teman-teman lulus. Jadi ini sebuah modal awal sehingga teman-teman nanti bisa survive, bisa tahu bagaimana sih kondisi lingkungan di dunia kerja seperti itu. Selain itu juga tadi Pak Kajur juga menyampaikan di mana kerja praktek ini diusahakan atau semaksimal mungkin teman-teman bisa menyerap banyak sekali ilmu di sana supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja tahu itu apa dan sebagainya. Oke, langsung saja materinya. Oke, adapun tujuan dari kerja praktek itu yang pertama mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke dunia profesinya ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda juga seperti itu, di mana ini merupakan gerbang pertama ya, sebagai apa namanya itu menambah pengalaman teman-teman dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian yang kedua, melatih mahasiswa untuk mengamati, membandingkan, menganalisis, dan menerapkan ilmu pengetahuan di lingkungan kerja. Nah, di sini kami berharap sebenarnya apa yang teman-teman lakukan nanti di dunia kerja itu memang tahu apa yang dikerjakan dan tahu seluk-beluk dunia kerja, termasuk secara teknisnya gitu ya. Karena kemarin juga saya beberapa kali menguji praktek, mungkin ya karena pandemi sih saya juga tidak bisa menyalahkan, tapi ada beberapa yang apa namanya menerangkan sebuah alat tapi mahasiswa sendiri pun tidak pernah melihat alatnya seperti apa gitu. Tapi pas ketika saya tanya udah pernah lihat belum atau udah pernah megang atau gimana, enggak Pak, saya cuman aja, itu pun waktu itu tidak diperlihatkan seperti apa bentuknya, hanya secara teori berupa slide gitu karena pandemi ya. Tapi saya berharap teman-teman nanti lebih punya kemauan gitu, lebih punya keinginan untuk tahu itu tuh seperti apa gitu. Bagaimanapun caranya mungkin bisa searching juga bisa, kalau enggak ya bagusnya
coba izin aja ke sana untuk beberapa jam aja untuk melihat, mungkin bisa. Kemudian yang ketiga, melatih mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari tingkah laku, attitude, kemampuan berkomunikasi, communication skill, dan bekerja sama atau teamwork yang diperlukan dalam pengembangan interpersonal skill atau human relation di dunia kerja. Nah, ini sangat penting ya, karena dalam bekerja biasanya, oke, mungkin IP penting gitu, tapi mungkin teman-teman juga di sini banyak yang berorganisasi, di mana di situ kita dilatih bagaimana bekerja sama, bagaimana cara berkomunikasi. Nah, di dunia kerja pun sama. Itu merupakan sebuah modal yang sangat baik ketika kita masuk ke dunia kerja, di mana kerjasama tim atau kerjasama dengan teman-teman, dengan kolega yang ada di sana itu penting sekali atau sangat-sangat diperlukan. Kemudian juga tentang attitude, itu jelas bahwa di situ attitude sangat penting ketika kita bergaul, ketika kita bekerja, itu merupakan sebuah modal juga ya. Jadi tolong diperhatikan ketika nanti kerja praktek, attitude-nya, communication skill-nya, teamwork-nya, dan juga human relation-nya supaya berkembang. Kemudian yang keempat, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang manajemen dan organisasi. Jadi apa yang teman-teman sudah pelajari di sini, mungkin anak hima, mungkin ada yang anak olahraga dan lain-lain, mungkin sudah tahu bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara manajemen. Nah, ini saatnya untuk diterapkan. Tentunya yang baik-baik yang untuk diterapkan. Oke, berikutnya bentuk kerja praktek. Nah, di sini bentuk kerja praktek itu yang pertama ada kegiatan berbasis waktu, di mana mahasiswa bekerja secara full time selama periode waktu yang ditentukan oleh lembaga, tempat KP, waktu minimal 1 bulan. Jadi di sini ada dua ya, ada dua bentuk kerja praktek. Yang pertama, kegiatan berbasis waktu itu berarti di sini teman-teman bisa karena memang di sana itu dibutuhkan waktunya berapa lama, misalkan ya kegiatan KP 1 bulan sesuai dengan instruksi, misalnya 1 bulan atau enggak 2 bulan sebagaimana ketentuan dari jurusan, maksimal itu 2 bulan kalau tidak salah. Jadi di sini itu berbasis waktu. Ketika kita berbicara mengenai KP berbasis project, berarti di sini mahasiswa biasanya diberikan sebuah tugas yang dari lembaga tertentu atau tempat KP-nya itu untuk menyelesaikan sebuah project, di mana waktunya itu juga tetap ya dibatasi selama 2 bulan. Jadi ada yang based on project, ada yang berhenti karena waktu. Jadi ada yang ditentukan karena dari jurusan cuma 2 bulan, berarti maksimalnya 2 bulan saja. Tapi kalau yang satu lagi ada berbasis project. Jadi kalau dari sana misalkan disuruh minta bikin sebuah antena misalkan kayak gitu. Waktu kamu ngerjain cuma 1 bulan, ya udah berarti harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan seperti itu. Kalau enggak, ketika pekerjaan itu selesai maka KP-nya juga selesai, bisa saja seperti itu. Walaupun belum sampai target 1 bulan. Oke, berikutnya waktu pelaksanaan. Di sini kerja praktek dilaksanakan antara 1 hingga 2 bulan penuh. Di mana waktu pelaksanaan KP ini antara bulan Juni sampai Agustus. Jadi nanti teman-teman untuk semester 6 sudah tidak ada lagi ya waktu yang namanya libur. Kalau dulu liburan mungkin bisa main, bisa apa gitu ya. Kalau sekarang diupayakan waktu libur itu dimanfaatkan untuk upgrade kemampuan, itu melalui KP di bulan Juni sampai dengan Agustus. Kemudian untuk seminar KP, jadi setelah teman-teman selesai KP itu wajib untuk melaksanakan seminar KP, di mana dilaksanakan itu pada bulan Agustus sampai dengan bulan November. Kemudian ketika bulan Desember teman-teman belum seminar, maka nilainya itu akan E dan harus mengambil SKS lagi di semester genap tahun 2023. Ini kan sangat rugi sekali ya. Oke, teman-teman yang nanti santai gitu ya, ketika sudah selesai KPA nanti aja bikin laporannya atau seminarnya. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada nilai, jadi nanti akan otomatis E, dan otomatis juga akan mempengaruhi nilai teman-teman yang ada di KHS gitu. Dan juga teman-teman rugi yang kedua, harus ngambil lagi tuh kontrak lagi si
SKSKP-nya di 1 tahun berikutnya. Itu yang menyebabkan teman-teman mungkin bisa lebih lambat dibanding teman-teman yang lain. Terus kemudian yang terakhir, nilai akan keluar setelah laporan dijilid dan diserahkan ke jurusan, yaitu 2 minggu setelah seminar. Jadi nanti setelah seminar, teman-teman wajib revisi, mungkin kalau ada revisi dari penguji, setelah itu dijilid, lalu dikumpulkan di jurusan. Nah, setelah itu baru nilainya akan keluar. Nah, ini ada sedikit meme mungkin ya di sini yang tadi saya jelaskan. Kan ketika kita sering lagi capek kan melihat sesuatu yang baru, mungkin sering kita upload gitu ya, karena semangat lah, semangat. Kemudian juga setelah selesai juga kita upload juga, oh ini sudah selesai KP. Tapi dari situ biasanya agak malas, agak turun. Kayak di sini kan bawa dulu bro, biar stamina pulih. Kemudian kan ada teman main, udah main PES dulu, masih ada sebulan lagi, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang, misalnya gitu kan. Itu H+1 setelah kerja praktik. Jadi biasalah ada godaan-godaan yang menyebabkan kita tuh malas bikin itu. Tiba-tiba kita udah nyadar-nyadar itu udah 6 bulan setelah KP gitu kan. Padahal kan tadi dikasih waktu maksimal Desember, berarti teman-teman ketika sudah lewat bulan Desember, otomatis teman-teman itu akan dapat nilainya walaupun sebenarnya udah KP, tapi laporannya kan belum dibuat dan bahkan belum sidang seperti itu. Itu akan menyebabkan teman-teman dapat nilai E dan nanti di setahun kemudian harus kontrak lagi tempat kuliah. Berikutnya mengenai mencari tempat KP. Di sini mahasiswa mendapatkan tempat KP melalui 2 cara. Yang pertama, mahasiswa memilih tempat KP yang sudah bisa dijadikan tempat KP, itu bisa dilihat dari lokasi KP angkatan 2017 ke atas. Nah, biasanya kalau yang ini teman-teman udah berorganisasi, kalau enggak tanya-tanya kakak kelas, gimana sih yang bisa belajar tentang power, tentang telekomunikasi. Biasanya teman-teman mungkin akan nanya ke kakak kelasnya yang kira-kiranya mudah untuk memasukkan lamaran menjadi seorang siswa atau mahasiswa kerja praktek, mahasiswa magang. Jadi bisa tanya-tanya ke teman. Bahkan di alumni juga biasanya suka ada informasi ya. Jadi nanti mungkin teman-teman udah punya grup angkatannya, nanti biasanya di-share ke Hima. Dari alumni juga suka ada informasi bahwa di sini boleh KP dan sebagainya. Kemudian mahasiswa mencari tempat KP sendiri juga bisa. Jadi teman-teman boleh, kita punya keinginan di mana kita coba cari. Misalkan kayak saya dulu KP itu di perusahaan ban ya, di perusahaan Bridgestone. Itu saya cari sendiri dan ternyata masih menerima waktu itu untuk mahasiswa KP. Dan bisa juga mungkin dari dosennya mungkin yang punya punya koneksi-koneksi gitu, kayak tadi yang sampaikan Pak Nana, kan ada yang di LIPI, ada yang di Value, mungkin ada yang di ITB, itu juga kan bisa dari dosen-dosen pembimbing. Mungkin nanti akan disampaikan dari beberapa dosen yang mempunyai informasi mengenai tempat-tempat KP, mungkin nanti akan disampaikan setelah pemaparan. Ya. Kemudian di sini pelaksanaan KP. Selama pelaksanaan KP, mahasiswa wajib yang pertama menunjukkan kepribadian sebagai mahasiswa Islam sesuai dengan jati diri UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagi lembaga pendidikan Islam tinggi Islam, misalnya memelihara waktu sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi di sini harus menunjukkan bahwa kita tuh mahasiswa UIN. Ya. Keislamannya tuh harus ditunjukkan dari segi disiplin untuk beribadah, dari segi perilaku juga. Kemudian menunjukkan etos kerja dan disiplin yang tinggi. Jelas di sini harus kita tunjukkan bahwa keinginan kita untuk belajar itu harus ditunjukkan. Terus mematuhi semua peraturan di lembaga tempat KP. Bagaimana kita semua tahu ya, kan di mana langit dijunjung, di situ lupa ya, kebalik. Jadi intinya kita harus mengikuti mengikuti adat istiadat yang ada gitu ya. Oke, jadi di situ kita harus mengikuti adat istiadat, atau misalkan bukan adat istiadat ya, kalau dari perusahaan berarti ada aturan-aturan gitu ya, ada rule yang harus kita ikuti.
Kemudian yang keempat, menjaga nama baik UIN SGD Bandung. Jelas ini pastilah kalau kita sudah menunjukkan kepribadian sebagai mahasiswa Islam atau mahasiswa UIN gitu ya, itu pasti kita bisa menjaga nama baik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian yang kelima, menjaga hubungan baik dengan komunitas di lembaga tempat KP. Kemudian yang terakhir, membuat laporan KP dan meminta bimbingan kepada pembimbing lapangan. Jadi nanti teman-teman selain punya pembimbing yang ada di kampus, teman-teman juga punya pembimbing lapangan ya. Pembimbing lapangan itu fungsinya sebagai pengawas teman-teman di sana, kalau enggak mentor. Biasanya kita dapat banyak ilmu dari pembimbing lapangan. Kemudian berikutnya penulisan dan pembimbingan laporan KP. Setelah kembali dari KP, mahasiswa melanjutkan bimbingan laporan dengan dosen pembimbing KP. Pada saat bimbingan mahasiswa membawa form KP 06, mungkin nanti ada di buku panduan ya, di sini ada formulir KP 06, proses bimbingan minimal 4 kali tatap muka sebelum dilanjutkan pada usulan seminar KP. Jadi ada tahapan ya, jadi tidak ujuk-ujuk 2 hari sebelum sidang tiba-tiba, Pak, saya mau seminar KP. Nah, nggak bisa seperti itu. Di sini ada tulisan minimal 4 kali tatap muka. Jadi ada proses pembimbingan, tidak begitu aja gitu. Oh, nggak boleh pakai bahasa Sunda. Tidak boleh begitu aja. Tiba-tiba laporan KP. Tiba-tiba pengen sidang. Pak, besok ditutup sidang. Saya mau laporan nih Pak, ini laporan saya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada proses pembimbingan. Kemudian di sini dari segi penulisan, proposal dibuat sesuai dengan kondisi atau permintaan perusahaan, sebaiknya disiapkan kalau materi KP sudah diketahui. Nah, di sini ada beberapa tipe yang perusahaan itu. Ada yang memang begitu kita melamar ke sana, mereka menanyakan dulu, apa yang kamu pengen pelajari di sini? Tapi ada juga yang tidak, tapi kita harus persiapkan dulu kira-kiranya. Kalau kita mau belajar tentang power, misalkan kita main ke Indonesia Power. Ketika kita mau KP di sana, kita harus tahu tujuan kita KP di sana tuh mau apa, minat kita tuh mau apa. Misalkan bagaimana cara pembangkitan listriknya, misalkan dari gas, berarti apa yang harus kita harus punya modal sedikit lah dari baca-baca, teman-teman baca-baca dulu. Jadi ketika di sana mungkin suka ada pertanyaan, karena waktu saya juga dulu KP itu dilihat malah sampai ke transkrip nilai, wah ini kamu kontrolnya bagus nih, coba kamu tahu tentang ini nggak, ini kayak gitu. Itu sampai ditanya seperti itu waktu zaman saya dulu. Jadi begitu kita sudah tahu tujuan kita ke sana mau belajar tentang apa, biasanya kita akan disampaikan atau dititipkan kepada mentor yang benar-benar expert di bidang itu. Jadi teman-teman akan dapat full maksimal ilmu yang didapat seperti itu. Jadi nanti jangan sampai teman-teman itu kumaha bapak we, nah itu akan sulit. Biasanya kadang-kadang kita hanya diperlakukan misalkan cuman suruh fotokopi atau administrasi biasa, ngetik doang gitu. Jadi baiknya teman-teman punya tujuan dulu di sana, sehingga nanti enak gitu ketika teman-teman ingin belajar sesuatu itu, biasanya disampaikan atau dititipkan kepada mentor yang memang ahli gitu ya. Kemudian yang berikutnya laporan, ini formatnya ada di buku panduan KPI, nanti jelas di situ akan tertulis bagaimana formatannya, sistematika penulisannya, dan lain-lain. Ini mungkin terakhir, keep calm and enjoy kerja praktek. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada beberapa kata yang kacaletot gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari materi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham mengenai pelaksanaan KP sendiri. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya kepada jurusan Teknik Elektro yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordinator laporan kerja praktek Teknik Elektro di tahun 2022. Walaupun saya orang baru ya di sini, tapi alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan untuk memegang sebagai koordinator KP. Terima kasih. Bila kita bisa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Azwar sebagai koordinator KP atas pemaparannya yang sangat jelas ya terkait kerja praktek.
Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya atau diskusi. Barangkali adik-adik mahasiswa di sini ada hal-hal yang belum jelas terkait kerja praktek, itu bisa ditanyakan langsung, boleh menyampaikan secara langsung atau bisa diketik via chat room ya untuk pertanyaannya. Mangga dipersilahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Oh ya, di sini ada Muhammad Alvito Aditya. Silakan Muhammad Alvito Aditya. Oke, silakan Muhammad Alvito. Sudah dibuka ininya untuk bicara. Mic-nya mungkin mic-nya. Belum dibuka mic-nya. Udah ada suaranya. Cek. Maaf Pak, tadi belum bisa dibuka mic-nya. Sekarang udah bisa ya Pak? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu MC yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Di sini saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan waktu kerja praktek Pak. Untuk kerja praktek, apakah kan saya alhamdulillah Pak sudah mencoba gitu ya untuk magang gitu dari bulan Januari sampai Februari. Nah, apakah bisa Pak untuk dimasukkan sebagai agenda kerja praktek di SKS saya gitu? Itu yang pertama. Karena karena tadi tuh ada persyaratan waktunya Pak. Persyaratan waktunya itu kerja praktek bulan Juni Agustus. Tapi apakah bisa Pak untuk diambilnya itu pada saat bulan Januari sama Februari? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertanyaan terkait laporan Pak. Untuk laporannya saya masih bingung Pak, apakah laporannya itu kita harus menganalisis alat atau kita harus membuat alat atau kita harus ada penemuan baru gitu Pak di si alatnya tersebut atau di metode produksinya tersebut atau di mesin-mesin gitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alvito atas pertanyaannya. Mangga kepada Pak Azwar, mungkin bisa dijawab terkait tadi ya yang waktu kerja praktek, dan yang kedua tentang laporan. Apakah harus menganalisis atau membuat alat itu untuk metode produksinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tahu saya ya ini mungkin nanti akan ada tambahan dari pihak jurusan, tapi sebagaimana yang biasanya dilakukan ya untuk kerja praktik itu yang pertama kan tadi pertanyaannya apakah KP di luar jadwal gitu ini ya, di luar jadwal dianggap sebagai KP gitu ya. Ya. Itu kalau misalkan memang teman-teman sudah KP duluan gitu ya, sudah KP duluan dan di masa libur, biasanya sih itu dianggap sudah KP, jadi bisa saja KP, hanya saja yang perlu diperhatikan kan harus ada surat izin KP-nya dulu, jadi kayak semacam apakah kita minta izin dulu nggak ke sana untuk melaksanakan KP, karena ketika kita punya surat yang kita bawa gitu ya, surat bawaan meminta sebagai mahasiswa magang, berarti kan di sana juga akan dapat mentor. Nah, biasanya itu ada semacam surat pengantar dulu dari universitas sebagai bentuk legalitas bahwa kita melaksanakan KP itu atas sepengetahuan pihak jurusan seperti itu ya. Jadi nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kajor, tapi kalau dari saya sendiri selama administrasinya lengkap itu harusnya masih bisa dianggap sebagai sebuah proses kerja praktek. Kemudian yang kedua, laporan itu harusnya berisi apa sih? Apakah harus sebuah analisa dari alat-alat dan lain-lain gitu ya, alat-alat, terus kemudian tadi penemuan baru gitu ya. Saya baca tadi kan apa yang disampaikan Alvito itu apakah harus berupa penemuan baru.
Nah, kalau KP itu berbeda dengan TA gitu ya. Berbeda dengan TA, tidak harus berupa penemuan baru. Kalau misalkan teman-teman di sana misalkan disuruh untuk memelihara sebuah baterai, misalkan ya, baterai di pembangkit listrik misalkan. Berarti kita laporannya itu seputar apa yang kita kerjakan di sana gitu. Misalkan teman-teman diminta untuk memelihara sebuah baterai yang ada di pembangkit listrik misalkan kayak gitu ya. Untuk untuk menjalankan modul-modul yang ada di pembangkit misalkan kayak gitu. Ya itu seputar itu yang dijelaskan. Jadi seputar apa yang teman-teman lakukan di sana itu diceritakan, karena di situ juga kan ada profil perusahaan dan lain-lain. Kemudian apa yang teman-teman kerjakan juga di sana dilaporkan juga. Nah, kalaupun ada yang berupa project, misalkan yang tadi kan ada dua jenis ya, ada yang berdasarkan project, ada yang berdasarkan waktu. Nah, kalau yang berdasarkan project, berarti teman-teman juga menjelaskan project apa yang teman-teman lakukan di sana. Misalkan kayak saya dulu, saya melaksanakan sebuah project harus buat sebuah ladder PLC, sebuah mesin yang memang belum ada di sana. Belum ada mesinnya, yang belum ada, tapi pengen dibuatkan sebuah program ketika sebuah, misalkan ada barang masuk nih, itu tuh kita harus pastikan barang tersebut tepat berada di tengah mesin misalkan kayak gitu. Nah, ketika dia lewat sebelah kiri, berarti ada sebuah pendorong dari sebelah kanan untuk membuat si barang tersebut menjadi ke tengah kembali dan lain-lain gitu ya. Berarti ada coding-codingan dan semacamnya. Berarti itu yang dilaporkan sama teman-teman. Jadi tergantung teman-teman itu di sana melaksanakan apa, itu yang dilaporkan di tempat kerja. Tapi nanti akan jadi pertanyaan di seminar biasanya apa yang kamu lakukan di sana, bagaimana saja. Terus juga kalaupun teman-teman misalnya tadi megang sebuah alat, berarti kan akan ditanya alat itu tuh untuk apa. Terus kamu tuh bagian mananya sih yang dipegang di sana, atau ngurusin bagian apa. Itu mungkin sih Alvito. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kajur, mungkin masih ada di sini terkait Ya. waktu pelaksanaan Pak. Tadi kan ada KP di luar jadwal itu bagaimana? Ya, terima kasih. Tadi siapa yang nanya? Alvito ya. Alvito, Pak. Pelaksanaan kerja praktek itu prinsipnya boleh kapan aja. Jadi sekarang juga silakan, mulai dari Januari silakan. Tapi tadi betul administrasinya harus dipenuhi, karena nanti harus ada surat diterima Anda kerja praktek di sana. Itu harus ada di laporan, harus dilampirkan. Nah, oleh karena itu maka untuk membuat surat keterangan diterima di sana kan otomatis harus ada surat juga dari sini, dari fakultas. Itu bisa disusulkan lah, silakan saja diproses. Waktunya tinggal disetting sesuai dengan kesepakatan kerja prakteknya. Tapi yang jelas nanti kan harus dilampirkan bukti Anda diterima, kemudian juga ada logbook ya, logbook harian Anda kerja di sana apain aja. Gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Nanti ada logbook yang harus ditandatangani oleh pembimbing kerja praktek di sana di lapangan. Nah, dan nanti terakhir harus ada laporan persetujuan atau keterangan bahwa Anda sudah selesai mengerjakan kerja praktek dari sana yang ditandatangani oleh pihak instansi gitu, oleh pembimbing, oleh pihak instansi dicap di sana oleh pembimbing juga. Gitu. Jadi syarat administrasi itu sebagai bukti pelaksanaan Anda mengikuti KP itu harus dilaksanakan. Waktunya kapan saja silakan. Bahkan ada juga boleh juga Anda sifatnya part timer. Ya, jadi ada yang KP sistemnya part time. Misalkan sambil kuliah boleh part time gitu. Tapi secara akumulatif itu tidak kurang jamnya gitu. Tidak kurang jamnya. Misalkan ada hari Anda kosong kuliah ke sana gitu. Misalkan di LIPI ada yang model begitu waktu itu ya. Ada yang sifatnya part time. Tidak menunggu pas liburan. Jadi sebelum liburan sudah part time di sana, seminggu misalkan 2 kali ke sana, jamnya dicatat di sana juga ada. Nah, pas liburnya baru full gitu. Ada juga yang modelnya begitu. Nah, tapi tetap nanti Anda harus bimbingan dengan pembimbing yang akan ditunjuk di sini. Jadi untuk laporan nanti akan dibimbing ya, sampai kemudian Anda boleh sidang.
Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua mengenai bidang yang digeluti di sana, apa yang harus dilaporkan itu tergantung. Ya. Kerja praktek tidak seperti tugas akhir kayak tadi kata Pak Azwar harus menemukan sesuatu yang baru, itu sih riset. Tapi kalau kerja prakteknya di dunia riset, nah itu nanti bisa lanjut ke TA, ya, bisa lanjut ke TA dan menemukan sesuatu lah, jadi laporan TA aja. Extend dari KP. Jadi KP-nya mungkin 30% nanti di-extend jadi TA gitu. Seperti itu. Atau mungkin di KP-nya sampai desain, di TA-nya sampai realisasi dan implementasi pengukuran dan sebagainya. Bisa juga model begitu. Jadi tergantung apa yang digeluti. Ada yang di sana misalkan ditempatkan coba Anda bantu maintenance sebuah peralatan. Ya Anda harus pelajari itu bagaimana proses maintenance-nya, alat itu untuk apa, dieksplor. Jangan cuman ini ya, nanya-nanya, eksplorasi juga dokumen. Itu yang nanti akan dilaporkan. Intinya nanti ketika sidang TA, sidang KP, Anda harus paham betul apa yang Anda kerjakan di sana. Kalau ngaku misalkan ini saya suruh melakukan perawatan sebuah mesin misalkan. Nah, gimana cara merawatnya Anda harus tahu, gitu. Harus tahu tentang alat itu dan cara merawatnya harus tahu. Ada juga yang KP-nya di dunia riset, ya laporkan apa yang dikerjakan di risetnya apa. Mungkin dia mengembangkan sebuah sistem IoT sederhana, mungkin dia membuat sebuah, kalau ada juga yang membuat simulasi untuk desain antena, misalkan kalau di lembaga riset, semacam. Jadi tergantung apa yang dikerjakan laporan itu. Karena poin utamanya kita paham dunia kerja, paham disiplin di dunia kerja, di instansi, ya, kemudian kita mulai mendisiplinkan diri, belajar tertib, ya, belajar teratur, itu yang paling penting. Kontennya itu tidak ditentukan bebas saja ya, tergantung nanti ditempatkan di mana. Kecuali yang di dunia riset. Kalau di dunia riset itu biasanya dibimbing. Ya, dibimbing karena memang kan dunia riset. Jadi di dunia riset itu mulai misalkan dulu pelajari sesuatu, dikasih paper sesuatu, pelajari, nanti akan mencoba dari paper itu disimulasikan atau macam-macam lah. Awalnya studi literatur dulu mulainya. Di beda-beda, jadi bisa macam-macam. Begitu. Jadi pelaksanaan silakan kapan saja, part timer juga boleh asal memenuhi jam aja. Ya, ada hitung-hitungan jamnya. Hitung-hitungan jamnya yang kurang lebih ya 1 bulan ya kali 8 hari kerja. Gitu. Kali 8 jam dalam sehari. Itu minimalnya. Maksimalnya bisa sampai 3 bulan. Kadang-kadang ada lembaga instansi yang wah tanggung ini sebulan nggak dapat apa-apa. Harus 2 bulan ya silahkan, tapi misalkan nanti Pak keburu kuliah gimana mekanismenya, sisanya mungkin part timer dan sebagainya, itu tergantung kita obrolkan dengan pihak industri ya, pihak industri. Begitu tambahannya. Enggak dikembalikan. Oke, terima kasih pada Pak Nanang dan Pak Azwar atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak dari Abdi Syawal. Pertanyaannya, hal-hal apa saja Pak yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum KP, dan terkait tempat KP, apakah jurusan akan membantu untuk merekomendasikan tempat KP? Mungkin Pak Azwar atau Pak Kajur? Oke, terima kasih pada Abdi Syawal. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang harus dipersiapkan? Terus yang kedua, apakah jurusan ada rekomendasi atau akan membantu untuk merekomendasikan tempat KP? Ini sudah tadi saya jelaskan waktu ketika penjelasan gitu ya, di mana untuk KP ini bahwasanya jurusan yaitu akan untuk beberapa dosen ya, mungkin ada dosen yang punya kolega, punya teman di luar atau informasi-informasi biasanya akan disampaikan, ini loh ada beberapa, apakah kamu tertarik misalkan ke bidang ini nih, saya punya tempat KP ini dan lain-lain, seperti itu. Biasanya suka ada, mungkin
hari ini juga mungkin ada beberapa dosen yang mempunyai semacam rekomendasi tempat KP, mungkin nanti akan disampaikan, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan ada beberapa dosen yang punya apa namanya itu, punya rekomendasi untuk apa namanya itu, untuk tempat KP seperti itu. Jangan menghindar, tantangan itu harus diselesaikan sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kalau hal yang lebih spesifik tadi sudah disampaikan oleh Pak Azwar, tergantung kita mau mencari di mana, di bidang apa. Nah, nanti kita persiapannya ya sesuaikan dengan bidang yang akan kita geluti. Kalau misalkan di lembaga-lembaga riset, maka persiapan itu nanti langsung juga ditutor ya, dibimbing di sana. Bahkan kalau di ITB, di TELU atau di yang tempat kuliahnya, itu suka diikutkan dulu kuliah. Kemarin yang 2 wisuda sebelumnya ya, bukan wisuda yang terakhir. Itu kan yang terbaik kan dari kita tuh, ya, dari elektro. Itu di ITB, dari KP sampai TA, KP-nya itu ikut dulu kuliah, bahkan disuruh ikut dulu kuliah. Jadi nambah ilmu juga ya, karena memang perlu ilmu yang dipelajari di kuliah itu. Demikian juga yang detail. Bisa Anda tanya-tanya ke teman-teman kakak kelas yang 2017 ya, 2018 nggak ada. 2017 itu ada beberapa detail juga sama, ikut dulu mata kuliah tertentu sambil dia mengerjakan sesuatu, dan mata kuliah itu membantu dia untuk mengerjakan sesuatu itu. Itu jadi yang dipersiapkan itu kalau secara teknis tergantung kita di mana nanti bisa disiapkan setelah kita jelas mau kemana. Tapi yang paling penting secara umum adalah komitmen dan mentalitas. Ya, jangan sampai apa namanya, kita kan ke sana itu pakai surat fakultas ya, mandat fakultas. Berarti kita harus juga jaga nama baik fakultas ya, dan UIN. Tentunya lebih spesifik lagi jurusan elektro. Kalau di sana kita nggak disiplin, nggak mengikuti aturan yang berlaku di sana, itu menjadi catatan tersendiri. Kita bisa di backlist. Kita punya pengalaman seperti itu. Dulu udah susah-susah dicarikan, ada di perusahaan ya, rekanan saya. Terus ada yang nggak beres, hilang, nggak pamit. Nah, tentu itu menunjukkan etika profesi yang sangat kurang baik ya. Akhirnya kan tahun berikutnya sampai kasih mahasiswa yang bener lah katanya gitu. Jangan yang kayak kemarin hilang nggak jelas. Dulu sampai gitu saya juga jadi nggak enak ya, malu karena kita yang minta pakai surat dari dekanat lagi. Terus mahasiswanya hilang. Di LIPI juga pernah seperti itu. Jadi saya tidak harapkan kerja praktek dimanapun Anda nanti, Anda tidak menunjukkan sikap profesionalisme yang baik. Jadi tunjukkan mentalitas kita ya. Kalau ada tantangan, hambatan, jangan hilang, jangan menghindar. Itu tentu mentalitas yang harus diperbaiki. Itu yang paling penting. Kalau masalah yang kedua berikutnya lagi tentang koneksi, ya secara umum KP itu bebas di mana saja, tapi memang kami biasanya punya koneksi-koneksi gitu. Beberapa dosen itu udah punya koneksi baik di industri, di tempat riset, ya nanti bisa saja komunikasi ya di LIPI, di ITB, di TELU atau di perusahaan-perusahaan di Bandung juga cukup banyak sebetulnya. Cuman yang diragukan adalah satu itu tadi ya, pengalaman sebelum-sebelumnya beberapa kali itu pernah tidak tuntas gitu. Itu yang membuat saya jadi malas untuk mencarikan. Ada yang KP di perusahaan di tempat teman saya itu udah 2 perusahaan yang berbeda. Sama kayak gitu kasusnya, nggak tuntas. Saya bilang kamu harus tuntas, harus tanggung jawab. Kalau mau pindah-pindah, tapi yang itu bereskan urusannya. Karena ini bawa nama baik. Akhirnya jadi agak males kadang-kadang mencarikan. Maka saya akan sangat bersemangat membantu kalau memang ada yang meminta gitu ya, dan serius. Kita akan bantu, akan sangat bantu untuk dicarikan. Bidangnya apa, sukanya nanti kita carikan.
cukup banyak sebetulnya rekanan di industri atau di lembaga riset. Termasuk yang di ITB itu juga bidangnya kan variasinya banyak sekali. Perusahaan-perusahaan dosen-dosen ITB juga banyak yang punya perusahaan tuh, bisa di perusahaan-perusahaannya. Terus di LIPI juga, di LIPI itu bidangnya juga banyak ya. Ya ada di otomasi, ya di kontrol, ada di mesin learning, saya juga ada rekanan. Jadi silakan saja tertariknya di mana, ya nanti bisa komunikasi ya, siapapun nanti yang punya koneksi bisa membantu lah. Asal penting itu tadi catatannya, komitmen. Kalau memang iya mau di situ minat dan sudah diurus segala sesuatunya, jangan banyak goyang gitu ya dengan kanan kiri. Soalnya ini poin penting dari kerja praktek ya ini, ya bagaimana kita mengenal dunia industri itu seperti itu. Jadi tidak boleh semau gue gitu. Ikuti aturannya sesuai dengan kontrak. Ya bayangkan saja kalau Anda nanti kerja kontraknya sekian bulan atau sekian tahun, kemudian Anda hilang, ya itu pasti jadi catatan buruk. Anda ngelamar lagi kemanapun nanti akan jadi catatan buruk. Seperti itu. Jadi pekerjaan itu harus tuntas. Mungkin itu tambahannya, Pak Azwar. Saya kayaknya pamit keluar live duluan. Nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang ini bisa japri saja ya. Ngobrol-ngobrol tentang peluang-peluang KP di lembaga riset atau di kampus atau di industri, di perusahaan di luar. Mungkin sekarang sudah mulai semi atau hybrid gitu ya. Kalau kemarin kan banyak yang WFH ya KP-nya. Begitu ya Pak Azwar, silakan dilanjutkan. Terima kasih atas pemaparannya Pak Azwar, Pak Nanang. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Rifki Fauzan. Mangga silakan Rifki Fauzan. Cek. Apakah terdengar suaranya? Ya, sudah. Nah, tadi ingin bertanya Pak, punten, untuk syarat administrasi KP tadi kan kurang lebih ada syarat pengajuan, lalu butuh pembimbing KP. Nah, itu untuk suratnya bisa dimintanya kapan gitu ya, dan terus pembimbing KP-nya kira-kira kapan gitu untuk kita dapatkan gitu. Nah, sama satu lagi untuk minta suratnya itu kemana ya gitu, dan caranya bagaimana. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Rizky ya. Gimana Pak Azwar? Oke, siap. Terima kasih untuk yang masalah persyaratan tadi ya, pengajuannya kapan, bagaimana, dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau teman-teman, kalau Rifki misalnya, Rifki atau Rizky? Ya, antara itulah ya, Rifki atau Rizky. Kalau untuk pengajuan suratnya, sebenarnya itu bisa kapan aja ke TU ya. Jadi biasanya ke TU kita ngajuin dulu permohonan izin KP. Jadi kita harus tentukan dulu tempat KP-nya mana. Jadi kepada yang terhormat siapa nama perusahaannya biasanya gitu ya. Jadi misalkan kepala divisi HRD-nya atau apanya itu harus jelas dulu. Jadi biasanya teman-teman sounding dulu ke sana nih, ke tempat KP, tanyain dulu, Pak di sini bisa KP nggak? Kira-kira. Terus kalaupun mau ngajuin KP itu ke divisi apa ya gitu, misalnya apakah HRD-nya atau misalkan ada unit khusus untuk yang KP, bisa saja kan kita tanya dulu ke sana, terus nanti tanya nama perusahaannya apa yang lengkapnya. Kalau lebih baik sih ada nama orangnya juga gitu ya, lebih baik ada nama orangnya juga sehingga nanti lebih jelas gitu si surat itu ditujukan kemana. Itu biasanya ke bagian TU, ke TU. Jadi nanti di TU itu akan dibuatkan surat pengantar gitu, semacam surat pengantar bahwa mahasiswa tersebut akan melaksanakan KP seperti itu. Kalau untuk ini, kalau untuk pengajuan surat itu tidak harus ada pembimbing KP dulu, itu karena dari fakultas ya. Iya betul. Nah, dari fakultas. Kalau pembimbing KP, insya Allah nanti juga akan dibagi, ya. Nanti akan dibagi.
Nah, terutama juga kalau misalkan ada yang berminat KP-nya di lembaga riset tertentu, karena beberapa dosen juga sudah punya rekanan riset biasanya. Kalau yang berminat di situ, mendingan segera hubungi dulu, sehingga nanti pas pembagian dosen wali, dosen pembimbing, sekalian jadi dosen pembimbingnya. Gitu. Seperti itu. Misal Pak Eki ya punya program riset di ITB misalkan dengan siapa, nanti biar kalau memang berminat ya biar sekalian nanti dosen pembimbingnya dipertahankan ke Pak Eki. Gitu. Kayak gitu. Kalau untuk pengajuan surat ke instansi itu tidak harus nunggu ada dosen pembimbing, itu mau mengajukan ke fakultas saja. Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak Sani ya. Itu Pak Azwar tambahannya. Oke, siap. Gimana Kang Rizky? Sudah jelas? Sudah jelas. Jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Rizky dan jawabannya dari Pak Azwar dan Pak Nanang. Barangkali dari Bapak atau Ibu dosen ada informasi yang ingin disampaikan terkait KP, mungkin bisa dipersilahkan. Atau ada info-info mengenai KP untuk mahasiswa. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ditutup aja gitu ya, Pak Azwar. Malah. Ya, alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini sudah dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih kepada Wakil Dekan Saintek, Ketua Jurusan Teknik Elektro, Bapak atau Ibu dosen, dan mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.